Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita beraktivitas, marilah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Yesaya 44 ayat 21. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel. Engkau tidak kulupakan. Sai para tate hom maon ale Jakob dot ho ale Israel naposokku doho. Ahudo juma dihoko naposokku doho ale Israel dang tagamon halupa honokku. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita hari ini, Allah yang membentuk. Sebenarnya kita ini milik siapa? Kita harus jujur dan kita harus berkata kita ini adalah milik Tuhan. Jika kita menyadari kita ini adalah milik Tuhan, berarti akan terserah pemiliknya membuat seperti apa. Jadi tidak ada hak kita untuk melarang pemilik itu untuk membentuk dan membuatnya seperti apa. Maka ini juga yang disuarakan oleh Yesaya kepada umat Israel. Agar umat itu menyadari dan juga sadar akan hidupnya, terlebih bahwa Allah yang berkuasa atas diri mereka. Jadi tujuannya adalah Allah yang membentuk, karena yang memiliki kita adalah Tuhan. Jadi supaya kita menjadi baik dan indah dan itu layak di hadapan pemiliknya, di hadapan Allah itu, maka Dia membentuk kita sesuai dengan caranya. Yang sungguh luar biasa lagi di dalam bentukannya, sekalipun mereka terbuang. Buangan itu berarti penderitaan. Ternyata juga penderitaan itu dipakai Tuhan untuk membentuk supaya mereka menyadari arti makna dari sebuah kebebasan. Arti dan makna sebuah pembebasan. Jadi Tuhan juga memakai penderitaan dan kesakitan dan krisis yang multidimensi itu membentuk bangsanya, membentuk umatnya menjadi umat yang sadar akan kepribadiannya, kedudukannya, statusnya. Dan kita juga sebagai orang percaya, orang beriman, orang yang menyadari kita inilah milik Tuhan. Berarti jika kita sadar akan milik Tuhan, biarkan Tuhan membentuk kita sesuai dengan kehendaknya. Bahkan Yesus sendiri di dalam doanya di Getsemane, kehendakmulah yang terjadi, bukan kehendaknya, bukan kehendakku, tetapi adalah kehendak pemilik daripada hidup kita ini. Itu sebabnya saudaraku, dalam firman ini kita mau diajak, izinkanlah Tuhan untuk membentuk seperti apa yang mau dibentuk dari kita. Jangan bersungut-sungut, jangan lagi kita hanya saling menyalahkan, tapi biarkanlah Allah itu sendiri yang mau membentuk dengan tujuan agar namanya kita muliakan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Amin.